الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian jamaah masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak terasa kita sudah berada di malam yang ke-18 ya, malam ke-18. Biasanya turunannya ini lebih lagi ya, ketimbang naiknya, jadi sampai 15 ya. Ini kalau kita tidak isi dengan tekad ya, ini turunannya ini bisa meluncur ini. Artinya Ramadan hilang begitu saja, tidak terasa akan melewati kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam ini kita ingin berbicara tentang doa. Apa itu doa? Doa adalah perintah dari bawah ke atas. Kalau perintah dari atas ke bawah namanya namanya perintah. Tapi perintah dari bawah ke atas namanya permohonan, itulah doa. Kan doa itu kan perintah ya. Berilah aku rezeki, berilah aku perintahmu satu, berilah kesehatan, itu kan perintah juga ya, tapi dari bawah ke atas. Di dalam rangkaian ayat puasa, ayat siangnya itu surah Al-Baqarah 183 sampai 187 itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Pada 183 biasanya kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 184-nya ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ila akhir ayat 185 syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 186-nya itu tentang doa. Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. 187 ayat puasa lagi. Wa halla lakum lailatas shiyam rafasa ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Apa ini maksudnya? Di tengah-tengah ayat tentang puasa tiba-tiba ada satu ayat Allah berbicara tentang doa. Disambung lagi nanti dengan ayat puasa. Jadi di tengah-tengah, jadi diapit oleh ayat-ayat puasa. Apa maksudnya? Berarti puasa dan doa adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam agama Islam. Oleh karena itulah mungkin dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda bahwa 3 golongan yang tidak akan ditolak oleh Allah doanya. Yang pertama adalah imam adil, imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa hatta puasa itu hatta itu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi sampai dia berbuka itu adalah kalau dia berdoa tidak akan ditolak. Yang ketiga al-mazlum, dakwatul mazlum, yaitu dakwah doanya orang yang dizalimi, yang terzalimi. Dalam riwayat yang lain itu adalah riwayat riwayat Tirmidzi dan Tabrani, dan riwayat yang lain Rasulullah SAW walau kana kafir, walaupun yang dizalimi itu adalah orang kafir, kalau dia berdoa tidak akan ditolak doanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kita kadang-kadang berdoa tapi merasa tidak dikabulkan? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni wa inni qarib. Apabila katakanlah hai Muhammad, apabila orang bertanya kepadamu tentang di mana aku, maka katakanlah bahwa aku di dekat. Tidak ada ani apa coba? Tidak sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa. Jadi ud'uni fastajib lakum, dalam ayat ini ud'uni fastajib lakum.
berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Berarti bukan kemungkinan, berdoalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan, atau kemungkinan aku kabulkan. Tidak. Tuhan memberi redaksinya itu dengan pasti aku kabulkan. Ud'uuni astajib lakum, pasti aku kabulkan. Nah, kenapa kita kadang-kadang berdoa tapi kita merasa kadang-kadang tidak dikabulkan? Nah, ternyata doa itu dikabulkan dengan 3 bentuk. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan kecuali tidak memenuhi syarat. Selama doa itu memenuhi syarat, semua dikabulkan. Allah itu adalah orang yang paling senang dimintai. Artinya dimintai itu ya didoai tadi. Dia tidak senang kalau mintanya sedikit. Allah benci kepada orang yang tidak minta, dan Allah marah orang yang tidak pernah meminta kepadanya. Ini sifat yang terbalik dengan manusia. Jadi sekali lagi, Allah marah kepada orang yang tidak minta kepadanya, benci kalau memintanya sedikit, senang kalau meminta banyak dan sering kepada Allah. Jadi Allah itu seperti itu sifatnya. Allah kadang-kadang memberi sebelum kita minta, dan memberi kalau kita minta. Semua yang kita minta akan diberikan. Lalu kembali lagi, kenapa kita kadang tidak merasa dikabulkan? Tadi doa dikabulkan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah kalau minjam istilah ekonomi, istilahnya cash. Jadi dalam bentuk kontan. Kita minta apa, misalnya minta mobil dengan merek-mereknya, ada Avanza tahun ini apa, lalu dikabulkan Tuhan sesuai dengan itu. Minta rumah tipe gini, anggapnya di komplek ini, dikabulkan oleh itu tes sesuai dengan permintaan kita. Yang kedua, bisa juga dalam bentuk lain atau dicicil. Jadi kita minta berapa misalnya uang, tapi Tuhan bentuknya cicilan, jadi kredit, jadi dalam bentuk kredit. Atau dalam bentuk lain, kita mintanya mobil, tapi Allah tidak beri mobil, tapi kita dihindarkan dari penyakit. Nah, misalnya kita tidak jadi stroke, tidak jadi lumpuh, tidak jadi penyakit apa, tidak jadi tabrakan. Karena apa? Karena Allah mengetahui dengan ilmunya, kalau kita diberi mobil nanti tabrakan. Yang kalau kita berobat, mobil itu akan terjual. Jadi kita sakit, mobilnya juga habis. Mendingan kalau usah diberi mobil, tapi tidak ada tabrakannya, ya kan? Nah, tidak ada juga stroke-nya. Nah, kalau kita diberi mobil, tapi kita diberi stroke, obat stroke tadi kita jual mobil. Nah, jadi Tuhan lebih tahu. Kita tidak, itu ilmu Tuhan lebih tahu daripada kita. Nah, itu dalam bentuk lain atau dalam bentuk dicicil, kredit. Atau bentuk yang ketiga yaitu deposito. Nah, dalam bentuk tabungan. Nah, ketika orang di yaumil mahsyar, jadi semua orang mengumpulkan pahala-pahala hasil amalnya di dunia, lalu dia sudah mendapatkan hasil amal-amalnya. Jadi sudah macam-macam dapat hasil sholat, hasil mengaji, hasil puasa, hasil infak dan sebagainya sudah dia dapatkan. Lalu ada lagi banyak gunungan pahala punya dia malah bingung kenapa ada ini. Nah, kata malaikat, ini adalah pahala doa-doamu yang di dunia belum sempat Allah ijabah, belum sempat dijawab, belum sempat dikabulkan di dunia, maka Allah kabulkan di sini. Apa katanya? Ya Allah, andai saja saya tahu bahwa ada doa yang kalau tidak dikabulkan di dunia akan dikabulkan di akhirat, maka saya berharap semua doa tidak pernah dikabulkan di dunia. Jadi nanti di akhirat kalau kita berdoa, jangan sedih kalau di dunia tidak dikabulkan. Di akhirat justru kita berharap sebaliknya. Tidak ada satu doa pun kita yang dikabulkan di dunia, karena di akhirat kita akan mendapatkannya. Dan di akhirat tidak ada usaha lain kecuali usaha-usaha yang dari itu. Bayangkan kita di dalam masa-masa genting, pada saat itu akan dipertimbangkan amal baik dan dosa kita. Ternyata kita dapat bonus deposito kita tadi, deposito doa kita di dunia. Wah, itu luar biasa keberuntungannya. Maka apa pengakuannya? Yaitu tadi pengakuannya,
Ya Allah, andai saja saya tahu bahwa ada doa yang kalau tidak dikabulkan di dunia akan dikabulkan di akhirat, maka tidak ada satu doa pun yang saya minta untuk dikabulkan di dunia. Mungkin sebaliknya kita sekarang, semua doa kita berharap dikabulkan di dunia dalam bentuk yang pertama cash, padahal ada yang dalam bentuk deposito. Di akhirat nanti percayalah, semua kita berharap deposito, tidak berharap dalam bentuk cash. Walaupun di dunia semua kita berharap doa kita diijabah dalam bentuk cash, tidak dalam bentuk deposito. Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia, lalu apakah doa ada yang tidak terijabah? Walaupun dari Tuhan berfirman, pasti akan aku jawab, pasti akan aku kabulkan. Ada. Kalau saya doa itu tidak memenuhi syarat, misalnya berdoa untuk maksiat, itu tidak akan dikabulkan selamanya ya. Doa yang untuk kejahatan itu tidak dikabulkan. Kalau aku dapat ini karena aku mencuri ini, atau aku berzina dengan ini, atau aku membangun apa, itu tidak dikabulkan karena doa itu tidak syarat. Yang kedua, doa yang orang berdoanya adalah memakai pakaiannya atau makanannya dari barang haram, itu tidak akan dikabulkan juga. Pada zaman Nabi ada seorang musafir yang rambutnya pakaiannya lusuh, rambutnya berdebu, berserakan dan sebagainya. Tapi kenapa kata Nabi orang itu tidak dikabulkan doanya? Bagaimana kata Nabi? Kenapa kata sahabat orang itu tidak dikabulkan ya Rasulullah? Padahal orang ini adalah orang yang sangat layak untuk dikabulkan karena dia berdoa waktu itu. Kata Nabi, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya pakaian yang dipakainya dari barang haram dan makanan yang dan minuman yang diminumnya adalah barang yang tidak halal? Maka itu akan menjawab dan itu akan menutup doa-doa kita, menjadikan doa kita tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat itu artinya doa itu tidak masuk berkas, jatuh di masa administrasi. Jadi administrasi doa itu tidak sampai ke karena jatuh di administrasi sudah dan tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya tidak memenuhi. Jadi dia tidak diseleksi, tidak perlu seleksi karena sudah tidak memenuhi syarat. Karena itulah doa adalah sebuah permintaan yang berbeda dengan ibadah lain. Kalau ibadah lain kita mendapatkan pahala dari ibadah itu, misalnya sholat, kita akan mendapatkan pahala dari sholat. Tapi doa, kita akan mendapatkan pahala dari doa dan juga mendapatkan apa yang kita minta. Ini bedanya dengan ibadah lainnya. Doa adalah luar biasa untungnya. Sekali lagi, kita mendapatkan pahala dari doa dengan doa, karena doa adalah ibadah. Dan doa bukan ibadah. Doanya itu sendiri adalah ibadah. Doa mengandung perintah, mengandung permohonan, bisa dikabulkan. Kalau salat kan tidak mengandung permohonan, ya kan? Nah, maka salat itu hanya diberi pahala. Puasa itu diberi pahala dari puasa. Kalau doa sekali lagi, doanya diberi pahala, doanya bisa dikabulkan. Jadi ada dua keuntungan di sana. Di keuntungannya ada lagi, bisa dalam bentuk cash, kredit maupun deposito. Nah, sekali lagi, mari kita berbanyak doa untuk Ramadan. Orang yang berpuasa adalah salah satu yang tidak ditolak doanya. Saya bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.